ada bottoming dan juga feel daripada suspensi itu nggak ada jedok-jedoknya. Jadi feel-nya rada-rada kayak trail ya, berasakan, tapi lebih stabil. Jadi, ke kiri, tuh, rebah begini kanan, nurut, kita kanan ya, dan kita geber sini. Nah ini nggak tanjakan yang Oke Cak, kita ngulang lagi. Gila tadi suaranya nggak masuk Kang Mas, jadi harus ngulang dari depan ini buat sampein semuanya. Oke, yang pertama adalah ketika saman di atas motor ini adalah muscular yang pasti. Jadi rasanya tuh samen kayak nunggang motor, bukan motor kecil. Jadi feel di sini ya, karena Honda memberikan cover kondom yang gede banget di sini. Jadi feelnya tuh muscular, very muscular. Jadi sangat muge banget ya. Kemudian juga posisi ridingnya tegak dan enak. Kemudian posisi kaki pun pas buat IWB. Jadi posisi tekuan kaki ini sangat nyaman ya buat IWB dengan tinggi 70-an, dan kalau kita lihat tapernya juga nyaman juga. Dan ternyata walaupun ada dampernya, dia solid terasa ya. Ya, pertama kali Saman nyetel termotin pasti Saman akan merasakan getaran yang halus. Getarannya halus ya. Walaupun Saman geber-geber juga nggak terasa ada namanya vibrasi yang mengganggu bagian stang, termasuk juga bagian tangki. Jadi feel-nya mantap. Lalu kalau kita masukin giginya pun juga, nah transmisi masuk gigi 1 rasanya juga sangat mudah. Jadi transmisi shiftingnya ya, dari shifting up ataupun down itu terasa motor itu lembut banget, giginya enak, dan tuh engine-nya less effort ya. Jadi tidak ada usaha yang tidak perlu bekerja keras untuk menarik beban dari motor ini. Dan yang surprise IWB adalah nih, walaupun dia tinggi, IWB sangat kaget Cak. Tuh kayak gini yang diberikan oleh CB. Jadi feel dari bantingannya itu enteng banget, enteng ya. Terus kemudian terprediksi banget tuh, lihat nih. Jadi walaupun tinggi jangkung ya, dengan 150 mm ternyata nggak memberikan sampean kesulitan untuk melakukan manuver. Jadi rebah-rebahan kayak gini tuh enak banget. Ini rebah banget ya, kayak gini nekuk kanan kiri, very agile. Gue katakan ini sangat lincah dan nurut, very agile. Tuh dari kiri ke kanan terprediksi banget. Terus suspensi yang paling istimewa di depan nih Cak, nih IWB kan ini tinggi nih. Wow, nah IWB nggak di aspal ini rasanya ya, memang dia dibuat seperti itu, tapi motor dengan sangat stabil mendarat dengan enak. Nih bagian depannya tuh tidak ada getaran sama sekali bagian depan ya, benar-benar meredam sangat baik IWB kata sangat baik, gila ini benar-benar ya. Kalau ada mendarat mantap. Nah powernya juga demikian, powernya dari low middle itu nonjok banget. Jadi ngisi Saman pasti kalau di jalanan yang perkotaan ataupun di jalan-jalan raya, ini motor akan menyenangkan, tidak pernah kehabisan porsi. Tuh, kayak gini. Rasanya sangat lembut. Kalau merasa baru di mantas tadi juga, ya, itu nggak berat ya ini berat. Ini kebagusan sebenarnya seperti ini tuh. Vibrasinya nggak ada dan juga peredamnya sangat baik menurut BBB. Tuh, ya dengan tangan satu aja dengan gampang nih motor. Artinya memang ini motor sangat stabil Cak. Ini gedeng tenan Cak, asem. Ini saya ngatas langsung di AC gitu. Wow, udah tuh. Kita coba ngepush dikit ya, kiri ya, kiri. Kita braking, pengerimanya juga mantap, termasuk stabil. Maksudnya brakingnya nggak sampai angel. Ngeremnya terasa vakum ya. Ke kiri, tuh rebah begini kanan, nurut. Kita kanan ya, dan kita geber sini. Nah ini gak tanjakan yang gak di aspal rasanya. Nah ini posisi tidur Cak ya, nih lihat nih sini nih. Tuh nah santai, gila enak banget sumpah. Suspensinya cadas Kang Mas, sampai akan gasnya lah jajal ini. Itu katakan justru malah lebih enak dibandingkan dengan beberapa motor Honda seperti CB ya. Ini terasa lebih, kita coba geber ya. Ini perginya ya. Oh 11.000 jadi meskipun ini ada getarannya lebih halus ya, masih dibandingkan dengan CB sekalipun halusan ini. Halusan ini, dan kalau kita rasakan juga vibrasi engine-nya itu nggak tahu deh, ini mungkin apakah ada perubahan di bagian sasis, ini nggak tahu. Kita akan tanya nanti sama Pak Indro Cak ya, sebagai orang teknis. Dan yang pasti ini gila ini sampai tertipu dengan bodinya Cak.
WB katakan ini bener-bener enak banget motor. Aduh, gak ada komplain WB. Hanya atasnya aja sih, atas tapi kan 100 km per jam di atas buat apaan, Cak? Nih, lihat kayak gini. Enak banget, Mas. Lihat tuh. Engine-nya tuh nggak ada kehilangan tenaga sama sekali di bawahnya. Enak banget, tuh. Tuh kan. Nah, kita hindarin aja posisi tidurnya. Langsung ke kiri. Buat nekuk aja kayak gini, Cak. Tuh, buat nekuk, miring, nggak ada namanya sliding, nggak ada goyang sama sekali. Soal luar biasa, klasik ACBP, ya, suspensi upside yang memang precise banget rasanya precise banget. Kita juga pede untuk berubah. Ya, jadi gitu sih. Kasih informasi buat sampai semuanya. Remnya mantap, gila mantap, enak banget kita fokus. Kita ke kanan. Tuh, ini kecepatan tinggi ya. Langsung ke kanan, langsung ke kiri, banting kanan, banting kiri. Kita ke kiri lagi. Wow, gila, enak banget. Jadi, Cak, CB150X Adventure ini memiliki tadi agility ya, lincah banget. Sama harus coba, harus coba, Cak. Kalau nggak nyoba, nggak sayang, asli ya. Jadi sama coba, nanti buktikan sendiri apakah feeling WB sama dengan sampean. Nanti kita buktikan. Yang jelas WB rasakan bahwa ini motor sangat nurut, cepat banget ya, dengan suspensi yang tinggi. Ternyata handlingnya tetap mantap banget, nurut banget, ringan rasanya, stabil. Jadi nggak ada komplain sih untuk bagian suspensi yang paling istimewa di WB. Suspensi depannya very istimewa. Dari rocker plan tenang, isi banget. Oke. Jadi motor adventure itu nggak membutuhkan top speed, Cak. Tapi yang penting bagaimana motor bisa memberikan sampai kepuasan untuk melakukan torsi sekali sentak mantap. Jadi dan nih, bagaimana enak lihat tuh. Saya perhatikan nih. Ini motor kalau nggak enak sasisnya, nggak enak kalkulasi geometri, nggak mungkin bisa gini, Cak. Setinggi ini masalahnya. Untuk handlingnya ya, suspensinya panjang 150 mm dan lebih panjang 50 mm. Ini luar biasa. Just gandos sudah. Ini pasti bakal laris di motor. Wow, puas sekarang ya. Puas sudah. Ya, yang penting sekarang sampai sudah mendapatkan gambaran tentang CB150X Adventure. Aduh, luar biasa. Motor nurut banget. Puas. Yang menjadi kelebihan motor ini, Cak, adalah suspensinya very special. Jadi menurut IBB di kelas ini nyaris tidak ada satupun yang bisa menyamai keenakan atau kenyamanan bahkan kelembutan dari suspensi CB150X Adventure. Peredamannya sangat baik, mungkin karena struknya yang cukup panjang, yakni 150 mm, sehingga memberikan peredaman yang luar biasa buat IBB di kelas ini. Kemudian yang kedua adalah handling. Kita benar-benar tertipu. IBB nggak menyangka ternyata bahwa motor ini gila, Cak. Sangat nyaman, Cak. Bantingannya benar-benar nurut banget. Jadi handlingnya very agile. Sama banting kiri kanan tidak ada limbung sama sekali. Semuanya presisi, very precise. Dan ini yang mengejutkan IWB. Asli, IWB harus katakan jempol 2 tangan, 4 tangan, 5 tangan lah mungkin buat Suwa dan juga Honda. Monggo sampai jajal saja. Apakah semua yang dirasakan cocok atau enggak, nanti sampai harus coba, Cak. Itu aja. Karena apapun itu yang kita rasakan adalah apa yang kita rasakan. Jadi kita utarakan semuanya adalah yang kita rasakan. Dan ini yang menjadi kekuatan dari CB150X Adventure. Kemudian posisi riding juga sangat pas. Dari tangan, kaki, bahkan juga posisi daripada segitiga yang kita katakan sebagai segitiga ergonomi ridingnya sangat pas menurut IBB. Jadi kalau sampai menggunakan motor ini mungkin tidak akan capek sama sekali. Hanya saja satu yang menjadi fokus kita adalah jok mungkin ya. Jadi jok ini sebenarnya cukup oke, medium rasanya. Tapi sebenarnya kalau Honda bisa memberikan busa yang lebih empuk pasti makin jos gandos tenan. Braking menurut IWB juga pakem, terprediksi walaupun belum ABS. Sebenarnya kita berharap ada ABS tapi mungkin untuk menekan harga. Dan bisa saja in the future Honda akan memberikan anti-lock brake system version yang akan lebih mahal dibandingkan dengan yang versi sekarang. Tapi untuk saat ini menurut IWB sudah sangat cukup. Kemudian juga getaran engine sangat terprediksi. Getarannya halus, smooth ya. Jadi kita tidak merasakan getaran berarti di stang. Kemudian juga bagian full step, semuanya halus. Hanya saja ketika kita sudah menghajar ketika RPM di 8.000-an ke atas baru terasa getarannya. Ini karena mungkin sekali lagi model near square dan memberikan efek
napasnya pendek, itu aja. Namun pick up powernya menyenangkan sekali, jadi dari low, middle, sangat-sangat responsif. Ini akan menyenangkan buat semuanya yang suka motor untuk di semua kondisi. Jadi di perkotaan, di kondisi yang sangat sulit, maksudnya padat gitu ya, motor ini akan sangat menyenangkan. Jadi bisa sekali colek langsung ngacir, sekali colek ngacir, dan ini sangat menyenangkan. Kalau saya mencari top speed bukan untuk motor ini, Cak. Memang motor ini adalah motor yang didesain untuk adventure. Jadi untuk touring jarak jauh, dan menurut IWB secara first impression jajal di sirkuit Astra Honda Motor yang kita katakan ya memang aspalnya bagus, ini motor nyaris sangat-sangat impresif. Itu aja. Very impressive, dan IWB sudah tidak sabar untuk jajal motor ini touring jarak jauh. Makanya saat ini opini IWB very positif. Bisa saja nanti ke depan setelah kita touring akan menemukan beberapa celah kelemahan, kita akan gali lagi. Pastinya saat ini Ibu katakan ini motor luar biasa, membuat kita tertipu. Itu saja, Cak. Waspol. Oke. Jadi gitu, Cak ya. Ini Ibu gak ada komplain sama sekali ya. Feel riding yang diberikan sejauh ini gak ada komplain, menyenangkan sekali. Keterangan engine-nya halus ya. Engine-nya juga ngisi dari bawah ke tengah. Walaupun atas pendek, tapi 100 km per jam sangat cepat. Lalu yang paling istimewa adalah suspensi Upsedonya. Luar biasa, gila, parah. Parah. Racun, celengan ambrol, Kang Mas. Asam tenan. Luar biasa ya. Semoga saja masih ini ya, oke. Ya, jadi memang ya, Kang Mas ya, kalau kita lihat dari sisinya ya, dari desainnya ini, katakan ini yang paling istimewa ya, Cak ya. Dari suspensinya very special untuk IWB. Kemudian yang belakangnya sedikit keras, tapi memang pasti disengaja, karena kalau terlalu empuk malah nanti kalau membawa pannier, membawa tank bag ataupun apa yang bag gede, justru akan malah terlalu leto ya. Jadi Honda sepertinya memang sengaja untuk beban ya, diberikan semuanya itu suspensinya lebih keras ya, standar lah seperti CB50R ataupun CB50R. Tapi yang paling enak ini istimewa, nggak bisa digantikan, Cak. Aduh, asam kok enak banget ya. Reviewer malah tergoda sendiri nih. Hawanya luar biasa seger hari ini ya. Sesegar kita setelah menjajal bosonya. Ngetes mengenai CB150X Adventure yang ternyata, Cak, asem jos gandos tenan Kang Mas. IWB bukan hanya ngecap, bukan ngemeng, tapi IWB benar-benar merasakan ini motor totally, Cak. IWB nggak nyangka dengan kondisi ya, kita harus terkatakan bahwa biasanya dengan suspensi yang tinggi akan menggadaikan namanya handling. Tapi ternyata nggak terbukti sama sekali. Oke, IWB kan jabarkan semuanya pelan-pelan, Kang Mas. Jadi apa yang dirasakan ketika nunggang motornya? Yang pertama adalah posisi riding. Benar-benar ngatur ya antara kaki, stang, dan semuanya itu feel-nya tuh kita very confidence. Jadi sangat pede, meraih stang dengan santai, Kang Mas. Jadi stangnya santai, dan yang paling IWB senang adalah bagian sininya. Jadi ketika kita nongkrong di atas sini, jadi tangkinya muskular gede ya. Jadi feel-nya tuh kayak, jujur kalau dibandingkan CB150X Adventure yang harganya 190 jutaan pun lebih gagah ini. Ini pendapat pribadi IWB. Jadi secara desain, dikatakan Honda ya, desain Honda berhasil memberikan kita feel wow, very expensive bike. Jadi gitu, Kang Mas. Oke, itu mengenai motornya. Sekarang mengenai feel riding, Cak. Tahu nggak sampean? Ibu tadi sudah muter-muter bersama teman-teman vlogger yang lainnya, mengitari namanya track di sana, gendeng, Kang Mas. Ibu nggak nyangka ini ternyata gini. Yang Ibu rasakan adalah satu, pada saat engine di on-in ya, sampai hidupkan mesin. Yang pertama adalah bagian sini, Cak. Bagian stangnya itu nggak terasa ada getaran sama sekali. Jadi feel-nya tuh halus ya. IWB sudah menebak ini. Pada saat review sebelumnya kan IWB katakan adanya damper karet itu pasti berpengaruh, dan ini terbukti. Dan entah kenapa justru dibandingkan dengan CB150R sekalipun lebih halus ini. IWB nggak nyangka itu. Mungkin karena satu ya, dari dari suspensi yang lebih tinggi bisa meredam dengan baik, mungkin seperti itu. Dan juga sepertinya memang ada improvement di sini. Ibu nggak tahu, kita akan bedah nanti bersama dengan teman-teman teknis dari AHM yang pasti kita akan kupas mengenai itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian untuk engine karakternya adalah low sampai middle RPM itu dan Kang Mas sekali cerak cet zet gitu. Nah, memang sepertinya Honda itu paham ya apa yang sampai diinginkan, motor yang nggak lemot di bawah, tapi motor yang very reaktif dari low, middle, dan ini sangat cocok buat sampai semuanya. Kalau untuk adventure atau ya touring jarak jauh itu sangat cocok buat sampai semuanya. Walaupun jujur ya, dengan near square ya kita sebutnya, ternyata ya memang pastinya karakternya adalah untuk high RPM-nya di atas 8.000 seperti kosong.
Tapi ya itu sudah speed tinggi, Cak. Buat apa? Karena untuk meraih 100 km per jam itu cepat banget motor ini. Walaupun mungkin kalau sampai panteng terus sampai 120 km per jam atau 140 ya agak berat. Tapi yang pasti Honda sebenarnya paham bahwa pasar menginginkan motor yang sangat reaktif ya. Jadi torsinya mantap, dan ini terbukti pada saat nunggang motor ini dengan bentuk yang gede seperti ini, ternyata nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Jadi set enak banget. Nah, itu yang mengenai engine-nya. Kemudian untuk brakingnya juga mantap. Brakingnya nggak ada komplain WB. Jadi setelah betot set langsung bisa apa ya, remnya pakem aja. Jadi bisa ngerem dengan sangat baik. Tidak ada limbung sama sekali. Artinya kalkulasi geometri distribution weight sudah sangat baik dari Honda. Itu sama buktikan nanti aja ya, sama ngetes sendiri aja. Kemudian untuk suspensi depan, nah ini Cak yang istimewa Kang Mas. Suspensinya Kang Mas, suspensinya ini kita tahu bahwa untuk tingginya kan 150 mm lebih tinggi ya, lebih panjang ya. Dan artinya bukan lebih panjang, maksudnya ukuran 150 mm, dan ini lebih panjang 30 mm dibandingkan dengan CB lainnya. Dan ternyata Cak sampai nggak usah ngomongnya. Dan ternyata Cak, gila ya, sampai ngantem posisi tidur apapun ya, tingginya kayak apa sama, nggak kurangin namanya kecepatan, nggak ada bottoming sama sekali, nggak ada bottoming, dan juga feel daripada suspensi itu nggak ada jedok-jedoknya. Jadi feel-nya rada-rada kayak trail ya, berasakan, tapi lebih stabil. Jadi kayak trail tapi lebih stabil. Coba sama bisa bayangin nggak enaknya kayak apa. Dan itu surprise juga, ini kan Yonsei ya, ban dari bawaannya itu kan IRC Roadwinner. Sama tahu lah bagaimana performa Roadwinner ini. Tapi ternyata pada saat IWB tadi geber dan juga rebar ban, balik kanan, putar kiri, banting kanan, banting kiri, ternyata feel-nya very stable ya. Jadi ibu katakan very special yang ini. Good job buat Honda dan Showa yang memberikan sebuah paket yang memang menggiurkan celengan, Cak. Mumedasnya Kang Mas, asli WB aja, ini kayaknya pengen satu ya mungkin ya. Ya nanti kita ngerayu ibu negara aja, Cak. Lalu untuk suspensi belakang, nah suspensi belakang sudah menggunakan monocross ya. Jadi sama tahu lah, bukan monocross sih, kalau Yamaha-nya monocross. Jadi kayak nanti fansboy Yamaha senang jadi Proling ya. Kalau di Honda itu sebenarnya Proling nama partainya, dan ternyata Prolingnya sangat mirip feel-nya dengan CB lainnya. Artinya apa? Ya sedikit keras, tapi ini maklumi karena kalau terlalu empuk, Cak. Bagaimanapun ini kan bagian belakang untuk boncengan, untuk ya sama masang penir dan sebagainya. Ini artinya apa? Ya pastinya akan memberikan pressure yang lebih dibandingkan dengan yang depan, sehingga Honda memberikan suspensi agak keras, sehingga nanti kalau sama pasangin box dan sebagainya nggak ada namanya gejala limbung. Jadi itu sangat dimaklumi ya. Apapun itu, Cak, sekali lagi EB nggak ada komplain sama sekali untuk motor ini dengan harga yang sangat-sangat menggiurkan 32 jutaan. Tapi yang jelas Kang Mas memang motor ini akan menjadi salah satu kandidat yang menurut IWB laris manis. Sama coba dijamin sama Mumedase ya. Jadi gitu aja informasi dengan kebenaran buat sama semuanya. Udah panas sekali ya. Dan sekali lagi, Cak, kalau ada pertanyaan mau sama curahkan di kolom komentar. Segala informasi buat sampein semuanya, ini adalah versi standar warna merah dan dijual oleh Honda di angka 32,9 juta, atau yang SE beda emblem, beda color, bagian apa namanya crankcase engine, dan juga peleknya dijual Honda di 33,5 juta kalau nggak salah ya. Jadi sampean pilih saja, dan Honda juga sudah memberikan Honda General Accessories sehingga sampean bisa dandanin motor ini biar ganteng. Oke, jadi gitu aja informasi dari kebenaran. Sudah cukup panjang, Cak. Sekali lagi kalau teman suka video ini, teman like, share dan subscribe. Kecuali kamu sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.